ini temanya Sineas berkarya di era digital dan AI. Nah, boleh nggak diperkenalkan dulu namanya abang-abang berdua? Oh boleh. Aku Boy Ista, namaku Boy Ista. Aku dari Jakarta kebetulan. Jadi udah kamu. Dengan aku Madanista, aku dari Jakarta. Oke. Jadi abang-abang di sini itu ini ya production film gitu ya? PH. Udah mendapatkan beberapa award ya. Nah, Lia ada beberapa pertanyaan nih buat Bang Boy dan Madan. Pertanyaan pertama, bicara sineas berkarya di era digital dan AI, ada keraguan atau kegentaran nggak nih Kak dengan profesi sineas yang pastinya menuntut otak yang harus kreatif? Oh kalau menurut aku, kalau menurut gue pribadi ya, kalau kita sandingkan orang kreatif gitu ya sama AI sekarang, itu sebenarnya lebih mempermudah nggak sih kalau menurut gua? Contoh, example-nya gini, misalnya kita kayak bikin, kan di dalam syutingan itu ada namanya shoot list, kayak gitu kan. Nah dulu kan orang kalau bikin shoot list itu kan bisa manual pindah ke aplikasi lain. Nah sekarang kalau kita masuk ke zamannya teknologi AI kayak sekarang itu, kayaknya menurut gue pribadi itu kayak kita tuh dipermudah lah gitu. Jadi kayak harusnya selesainya 1 minggu itu bisa jadi 1 hari. Kayak gitu kalau menurut gue ya. Menurut lu gimana? Iya. AI itu bukan jadi ancaman bagi industri kreatif, tapi bisa buat membantu. Iya, membantu. Buat mempercepat, kata Boy tadi, mempercepat durasi pekerjaan atau buat mengembangin ide. Itu AI sangat membantu. Jadi yang kita butuhkan itu idenya dari kita, AI yang membantu. Itu bantuan antara kreatif dan AI. Teknologi itu yang bantu itu. Nah, bisa diceritakan terlebih dahulu tentang CV kreatif Intersign Film. Bagaimana awal mula terbentuknya production house ini? Biar aku. Ya, jadi gini. Kebetulan kan aku asalnya itu dari salah satu kampus film juga ya di Indonesia. Jadi di awalnya itu di semester awal-awalnya aku gitu kan. Nah, ini sedikit cerita gitu, boleh kan? Nggak apa-apa. Santai kan. Nah, jadi awalnya itu kan kita masih botak-botak tuh, masih anak baru. Nah, di situ kan ada senior gitu kan. Ah, botak lu, masa lu sosokan bikin film lu ini segala macam lah. Tapi itu sebagai bukan sebagai ancaman atau gue merasa gue dibully atau gimana gitu. Tapi itu sebagai cambuk buat semangat gitu. Nah, aku kumpulin orang-orang yang ada di sekitar, yang teman-teman yang mau berjuang lah gitu kan. Yang awalnya kita itu cuma dari kelompok yang biasa-biasa aja. Dari anak-anak yang cuma punya keinginan tapi nggak punya teori gitu, karena yang tadi kan. Nah gitu, jadi di situ tuh kita mulailah produksi, dan kebetulan aku nulis skenario itu dalam waktu semalam. Bayangin, dalam waktu semalam aku mulai produksi. Nah kebetulan aku mulai produksi, filmnya jadi dong. Pas filmnya jadi, disitulah muncul ide kenapa kita nggak bikin PH. Waktu itu masih kecil, masih kayak gubuk. SMA lah ya? Iya, anak tamat SMA, masih gubuk gitu. Kami masih awam lah terhadap yang namanya film gitu kan. Tempat PH kita tuh masih gubuk gitu kan. Nah, berjalan 1-2 tahun waktu itu, aku bertemu sama Madan nih. Aku bertemu sama Madan, kebetulannya dia paham hukum. Dibantulah bikin legalitasnya. Ya, legalitasnya Madan gitu. Produksi kreatif ini, jadi awalnya itu Boy sama teman-teman tuh cuman kayak kumpulan komunitas yang ingin berkarya bikin film aja gitu. Mereka nggak tahu nih film ini sejauh apa bisa dikembangin. Nah kebetulan saya itu di hukum dan ngerti dikit bisnis lah ya. Jadi kita dijualnya gitu. Bikin tuh perusahaannya berbentuk badan hukum PT LCV kan, Kreatif dan Film. Dari sana di tahun 2019, di sanalah si kreatif ini bisa masuk ke nasional. Bersaing lagi. Proyek-proyek nasional udah mulai dapat, gini-gini udah mulai dapat. Soalnya anak-anak yang di kampus ya isi lah ya, dia tuh cuma bisa berkarya. Makanya kita butuh orang-orang yang bisa ngejualnya gitu. Ngejual karya mereka. Itulah awal terbentuknya si kreatif kan. Oke. Nah,
untuk visi sendiri nih, apa yang ingin dibangun melalui Creative Intersign Film dalam dunia perfilman dan industri kreatif? Visi apa? Sorry. Visi. Visi Kreatif Intersign Film? Iya. Oh, lu aja kali. Visi kreatif film kita itu kebudayaan Indonesia itu adalah surga bagi dunia gitu. Kita itu dari Sabang sampai Merauke, tapi kami itu fokusnya kami itu mengembangkan budaya di seluruh Indonesia. Makanya sampai sekarang kita ke sini salah satu yang akan kita angkat itu tentang anak laut. Jadi kita visinya di kreatif Indonesia, budaya Indonesia itu adalah surga untuk dunia. Kita ngangkat budaya Indonesia gitu. Berarti Gitu. production house Bang Boy dan Bang Madan ini mengangkat budaya-budaya Indonesia. Iya. Ya, kebanyakan film-film kita itu tentang budaya, tapi juga ada tentang genre-genre lain juga ada gitu kan. Nah kebetulan juga nih kayaknya ya kita tuh bakalan syuting dalam waktu dekat tapi nggak tahu kapan gitu. Mungkin kita mengambil lokasinya itu di Tanjung Pinang gitu. Gitu. Cocok sih. Cocok ya? Cocok lah ya. Ntar lu ini ya bantuin ya. Jadi apa kayak gitu. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Bagaimana perjalanan karir kakak berdua hingga akhirnya terjun serius sebagai produser serta penulis dan sutradara film? Kayak kapal Kak, Bang Amin tuh. Itu gimana tuh prosesnya? Prosesnya sangat dibilang ini sangat bahaya sih menurut gue pribadi. Masalahnya kita PH baru, kita orang-orang baru, filmmaker baru. Kalau udah berbicara film itu ibaratnya kita tuh masuk ke sebuah hutan yang kita tuh nggak tahu di dalam itu ada harimau kah, ada apakah gitu kan, ada buaya atau kita nggak tahu gitu kan. Nah awalnya itu pasti itu kan, saya itu awalnya di kampung, dari anak kampung yang suka nulis. Nah sampai pada waktunya alhamdulillah kita udah banyak juga kan dapat penghargaan nasional gitu kan. Nah disitulah kita mulai bangun yang namanya tadi tuh relasi, bangun itu pelan-pelan, pokoknya kita bangunlah pelan-pelan semuanya. Udah kita bangun, aku tuh before-nya COVID waktu itu di tahun 2023 ya akhirnya gitu kalau nggak salah ya. Aku berangkat ke Jakarta itu aku ketemu sama salah satu teman yang namanya Zize. Nah di situ tuh kami baru baku hantam tuh di Jakarta, bukan dalam tanda kutip itu kita berjuang lagi nih dari daerah kita terjun ke Jakarta, kita berjuang lagi dan alhamdulillah sekarang itu kayak seperti semuanya itu dipermudah gitu. Kita dipercaya dengan Kementerian Kebudayaan untuk ngasih workshop di Tanjung Pinang gitu, sama-sama generasi Tanjung Pinang lah gitu. Jadi kalau kita bahas tentang gimana perjalanannya itu pasti adalah ombang-ambingnya seperti laut gitu. Ada ombak-ombaknya gitu. Kalau untuk Kak Madan sendiri? Awalnya perjalanan saya sebagai produser itu karena saya itu emang ngelihat ada potensi bisnisnya di perfilman. Walaupun dari daerah kita menang kita di daerah sama di pusat. Daerah ini kita kental akan budaya. Makanya film kita itu bertema budaya. Film kita pertama kali yang meraih penghargaan itu, yang debu, itu modalnya itu kita ancur-ancuran. Sampai jual handphone, sampai jual itu dulu demi menciptakan Debu judulnya dulu. Dari film Debu itulah tahun 2019 Boy nulis dan Boy sebagai sutradara langsung, saya memproduserin. Di sanalah kita mulai menang di festival nasional. Dari waktu itu yang festival besar itu dari 1.600 film. Setelah saya juara, kita juara 2 ya. Alhamdulillah gitu. Dengan modal yang kita bahkan Boy saya jual handphone waktu itu kan gitu-gitu. Perjuangan yang buat membangun si kreatif. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bertahan. Keren sih. Jadi itu nggak main HP berarti? Waktu itu Enggak main HP, masalahnya kebetulan lagi jomblo juga kan, jadi nggak. Oke, paham. Waktu itu pakai HP Nokia tuh waktu itu. Oh iya? Iya waktu itu jual handphone, pakai Nokia dulu. Setahun itu baru bisa beli handphone lagi. Setahun? Iya, wes. Lama ya? Lama. Perjuangan dari nol itu emang susah Kak. Nah, dalam perjalanan tersebut tuh, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi saat membangun karya maupun production house selain jual HP? Iya kalau tantangan, kalau kita bicara film pasti kita bicara budget.
secara uang. Ya tantangan kita itu emang kalau kita berusaha dari nol itu emang masalah finansial kan. Buat butuh ide boy nih, boy ada ide nih, boy lempar ide ke saya baca itu. Misalnya ambisi boy pengen ada kapal pesiar, uang kita nggak bisa, ya tukar kapal kayak kecil gitu Kapal perahu Jadi gitu. kalau di film itu pasti kita susahnya di finansial kan, kalau gitu sih. Kalau ide banyak, mungkin misalnya tapi buat eksekusi ke film itu tantangan terbesarnya di sana kan. Cari sponsor atau eksekutif produser yang bisa membayar film ini. Oke. Nah, Oke. sedikit melenceng nih, Bang. Ayo. Kan Bang sendiri bisa disebut sebagai seorang sineas. Mm-mm. Punya role model sendiri nggak di industri kreatif ini? Jadi kayak panutannya Bang gitu. Oh, kalau masalah panutan, kalau luar apa dalam dulu nih? Boleh dari luar ya? Dan lebih Boleh dari mana Oh. aja lah. Saya itu banyak ya, kalau kita berbicara director, salah satunya itu James Cameron. Sutradaranya, kalau mungkin kita sama-sama tahu nih, sutradaranya film Titanic. Oh. Sama Avatar nih kemarin yang mau tanya. Itu kalau kita lihat dia berjuang, dia pernah, dia seorang sosiologi ya, dia pernah jadi super truck. Sampai dia ada naskah awalnya itu ditolak sama produser lah gitu. Nah kalau sutradara luar itu aku suka semuanya James Cameron, aku suka biografinya, aku sangat suka gitu di situ. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak. Ada Riri Reza, aku suka Miles, itu salah satu produser yang luar biasa menurut aku ya buat ngangkat film daerah. Yang salah satunya itu adalah Laskar Pelangi. Abis itu aku juga suka Ucup yang filmnya Love for Sale, Hanung Bramantyo suka, aku juga pernah ikut syuting sama dia kebetulan. Hanung kan kadang-kadang juga suka tuh dia ngangkat film romansnya daerah gitu. Yang terakhir itu ada Joko Anwar, Joko Anwar pastilah. Kalau Bang Madan sendiri? Kalau saya sendiri Bapak Punjabi yang pemilik MD Victor. Suatu saat nanti saya akan mencapai visi yang Amin. Kita nggak apa-apa bermimpi Iya, mimpi nggak gratis. apa-apa. Bermimpi gratis. Betul. Nah, dari berbagai film, dokumenter, dan proyek yang sudah dikerjakan, Iya. pencapaian apa yang paling berkesan dan paling membanggakan? Untuk sekarang, Iya. setiap hal yang aku bikin itu sebenarnya membanggakan ya, tapi beda-beda versi gitu. Nah, yang paling membanggakan menurut aku tuh di saat film aku yang judulnya The Bohemian Love Story itu membahas tentang kelaparan lah. Itu film idealis aku sendiri gitu kan. Syutingnya banyak-banyak struggle lah gitu, sampai mendapat puluhan penghargaan lah di Indonesia, salah satunya Good Fest, di Brawijaya Exhibition, sama banyak lah, agak lupa juga sih. Pokoknya alhamdulillah itu yang sesuatu yang membanggakan di Bohemian Love Story. Itu yang membangkitkan semangat aku dan teman-teman itu buat berkarya gitu. Sampai ke tahapan sekarang itu alhamdulillah. Kalau Lia sendiri, jujur ya, Lia tuh orangnya belum terlalu yang into ke movie. Film tuh enggak, karena Lia orangnya anak musik. Musik. Nah, seharusnya di film itu, di film itu semuanya kita tuh berkolaborasi ya. Oh iya. Di film ada musik, film itu musik. butuh musik, di situ ada original soundtrack, ada musik director ya namanya itu di post pro. Kan kalau di produksi film itu kan kita bakal melalui 3 tahapan. Yang pertama itu kita bakalan pra-produksi, produksi, dan post production atau pasca production. Nah di situ ada musik director namanya. Sebenarnya kalau kita berbicara film, semua elemen-elemen itu bisa masuk ke dalam satu karya visual gitu. Kamu juga bisa masuk. Kamu bisa main gitar ya? Enggak. Kamu apa, DJ gitu? Cuman Suka musik? suka musik. Suka musik. Iya. Oh, Penikmat musik ya. dengar Iya. musik. Oh, penikmat musik. Iya. Kan. R&B, hip hop. R&B banget R&B. gitu. R&B banget. Iya. Justin Bieber pasti nonton kemarin kan? Aduh, enggak dong. Sorry. Jauh banget Beda itu. banget. Beda banget ya. Nah, menurut kakak, bagaimana perubahan industri film dari era konvensional menuju era digital saat ini? Apanya? Menurut kakak, opini kakak tentang, kan kalau dulu tuh orang-orang kan belum ada yang namanya Net, digital. digital platform gitu. Iya. Oh, Platform digital. Iya. Digital, sorry. Iya.
Oh, sekarang menurut aku ya kalau dibilang kalau kita tarik dari zaman dulu orang masih pakai bioskop keliling gitu kan di kampung-kampung kan. Sekarang udah bisa menikmati film itu lewat handphone. Iya. Nah, itu menurut gua pribadi itu sangat membantu. Yang pertama itu belum tentu setiap daerah ini buat setiap daerah itu punya bioskop. Benar nggak sih? Nah, sekarang ada handphone, ada platform online lah banyak yang bisa gitu. Ya banyak lah, jadi sangat membantu sih menurut aku gitu. Kalau terkait dengan persaingan opini itu segala macam, menurut aku nggak masalah sih ya. Ajar aja gitu, menurut aku gitu. Seberapa besar pengaruh teknologi digital terhadap proses produksi film sekarang? Sangat besar pengaruh. Itu kalau aku pribadi, kita boleh. Seandainya kalau kita nggak punya, kita boleh pakai handphone bikin film. Masalahnya kalau seni menurut aku tuh dari dulu tuh nggak ada batasannya ya. Kita bikin itu, tapi kita dibatasin dengan diri kita sendiri, itu nggak bakalan jadi. Gitu. Jadi bikin film lewat handphone juga bisa. Banyak kok film-film lewat handphone gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita ada, jangan menutup kemungkinan kita buat nggak mikirin teknologi. Masalahnya kita bakalan bersaing. Contohnya festival luar sekarang itu udah pakai standarnya tersendiri kayak Cannes, Oscar, kayak Berlin Film Festival itu pakai standarnya sendiri gitu. Yang dulu cuma 2,5K, sekarang udah jadi 4K buat upload gitu. Belum nanti banyak lah bla 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 blanya. Belum nanti di CP datanya namanya gitu. Nah, jadi menurut aku kita nggak boleh buta juga sama teknologi. Kita harus ngikutin kalau seadanya kita ada. Tapi kalau nggak ada kita nggak boleh maksain gitu. Aman lah ya. Keren gak tuh? Nah, bicara sedikit nih di luar topik, Lia tuh sebenarnya pengen tahu nih, setiap podcast Lia tuh pasti nanya informasi tersendiri yang gak banyak orang tahu, jadi Lia bakalan dapat informasi langsung dari narasumber. Nah, Lia tuh pengen tahu hal-hal yang sebenarnya tuh umum di dunia perfilman, tapi gak banyak orang tahu, kayak knowledge-nya gitu. Apa sih itu ya? Aku takut salah ngomong. Hal-hal yang umum yang orang pernah itu orang film tahu tapi orang nggak tahu ya. Iya, jadi kayak ya sedikit rahasia dapurnya gitu lah. Serap orang film. Anak film tuh sering tidur di set syuting. Kita syuting nih. Anak film tuh udah tidurnya di set itu. Oh iya. Iya, sampai situnya. Soalnya kejar waktu, Kak. Oh itu tuh kalau syuting itu satu hari itu langsung jadi satu atau Gila. satu bagian Jadi, satu bagian gitu? Saya ya dari segi si produsernya ya, bagi saya satu hari telat itu akan rugi uang. Karena nambah semua biaya makan, transportasi, ini. Kak, orang-orang yang di lapangan seperti anak art, anak lighting, mereka itu habis bangun art, kecapean tidur di sana. Soalnya kita dikejar waktu syuting nih, nanti jam 3 set lagi tempat lain. Segitu Kak, rahasia yang hal-hal kayak gitu yang orang nggak tahu. Itu kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu kan? Kalau misalnya cinlok di lapangan itu pasti tahu lah kan? Cinlok di lapangan gitu. Cinlok? Iya. Ya, itu juga banyak. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau di itu produksi. nggak boleh ya? Kalau aku direkturnya, aku bakalan ngamuk gitu. Itu nggak boleh. Itu bakalan mengganggu estetika banget ya. Mengganggu produksi. Tapi kalau misalnya cinlok tapi mereka kayak backstreet gitu. Salah lah pribadi mereka kan. Iya, mereka. Asalkan jangan gua tahu aja gitu. Gua Tapi gampang. nggak boleh ya? Enggak. Tapi berarti sama halnya kayak di dunia kerja ya? Dunia kerja ya. Kita harus profesional. Iya. Lu dibayar buat profesional. Lu dibayar buat Kita mengganggu kerjaan. Lu harus fokus kita. Sekarang ini kan kita tahu sendiri kalau AI itu lagi hype banget. Hype banget. Ya, lagi hype banget. Banyak Hype pro banget. kontra juga nih sebenarnya. Nah, untuk abang-abang yang bergelut di industri kreatif ini, memandang AI ini seperti apa? Bisa jadi ancaman nggak sih atau malah useful banget? Ancaman, kalau menurut aku sebenarnya AI itu nggak ancaman. Kita itu gimana ya? Dulu kan zaman dulu kita nulis skenario masih pakai mesin ketik tuh. Iya. Sekarang abis itu kita udah mulai pindah ke komputer, pindah ke laptop. Itu kan nggak jadi masalah gitu kan. Nah AI ini kita dipermudah gitu. Yang pertama kita mencari informasi itu lebih gampang. Kita seorang filmmaker, kita harus punya role model kayak yang dibilang Kak Alia tadi. Kita harus punya referensi yang banyak. Kalau di zamannya AI nggak ada, itu kan bakalan susah tuh cari kutipan-kutipan itu bakalan susah. Jadinya buku kan. Jadinya buku, di perpus buku gitu kan bakalan susah lagi kan. Nah, adanya AI menurut aku balik ke orangnya lagi.
AI ini dia pakai buat apa gitu. Kalau misalnya dia cuma buat malas-malasan, dia balik ke orangnya gitu, dia juga bakal jadi itu gitu. Tapi kalau digunakan AI ini buat hal yang bagus lah gitu, yang itu bakal sangat membantu sih ke Alia menurut gua pribadi kayak gitu sih. Iya kan? Iya, nggak bantu. Kalau AI, jujur aku juga pakai AI, misalnya cari, ada yang lupa nih misalnya, aku misalnya mau pakai shoot nih, aku misalnya ngambil aktor aku di sini, dia stand in-nya di sini. Adegan itu seperti seorang, anggaplah ke Alia sedang menjala ikan di laut gitu, di atas perahu. Nah, aku misalnya kebingungan, aku lagi buntu banget gitu kan. Aku bayangin itu cuma long shot atau close up, abis itu motivasi shoot yang lain. Nah, tapi aku kayak ada yang kurang gitu. Nah, aku tanyalah sama anggotaku yang AI misalnya. Aku kan nganggapnya anggota gitu ya. Iya. Nah, dia ngasih masukan, tapi itu cuma masukan, jangan kita ambil semuanya ya. Iya. Kita harus milih. Oh, bagus ya. Dia bilang kasih top angel misalnya. Eye level dari drone atau apa gitu. Oh, berarti kayak ATM lah ya, amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi, nah gitu. Dan tambah lagi, dan harus kita pelajari lagi gitu. Jangan kita makan langsung aja tuh. Itu anggotanya digaji nggak sih? Anggota Gaji, yang pro malah. yang ada ya digaji dong. Oh iya. Pasti dia Yang pro. Oh iya. Nah, tapi menurut kakak sendiri tuh walaupun begitu nih, dengan adanya AI yang sangat useful di dunia kreatif kakak, Yes. sentuhan manusia itu tetap nggak bisa digantikan dengan AI nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya AI nggak punya otak dan Nggak punya pikiran. rasa ya. Iya, kalau misalkan kita menang kan kita punya rasa dan pikiran. Iya benar. Yang lagian kalau di dunia film kita itu berbicara teamwork. Itu ada adab dan etika di dalamnya gitu. Kalau misalnya, kalau sentuhan manusia itu nggak bakal bisa dihilangkan. Masalahnya kita sama kayak ngelukis gitu kan. Ibaratnya itu rasa gitu. Kan film ini juga termasuk ke dalam seni gitu. Tapi sama sekali AI itu nggak ada yang ngerugiin sama sekali. Nggak ada yang ngerugiin menurut aku pribadi. Gimana? Balik ke orangnya Oke. gitu. Kalau ngerugikan nggak ada enggak sih. ngerugiin. Lebih membantu. Sejauh ini nggak ada. Berarti emang pengguna AI itu harus kreatif aja ya. Harus bisa kreatif, memanfaatkan secara Iya. maksimal. Bener. Bergeser dari pembahasan AI nih. Kalau nggak salah kakak-kakak ini kan ada buat talk show. Nah, yang judulnya tuh Samudra dalam Laut. laut. Samudra dalam darah. Samudra dalam darah. Nah, talk show Samudra dalam darah ini kan fokusnya gimana kita memproduksi film ya, Sama acting. sama acting. Nah, bisa diceritain detail nggak sih kak? Awal kenapa kepikiran ngebuat workshop ini, dan ini tuh berlangsung berapa lama? Nah, kita tektokan aja kali ya, Iya. Boy ya. Nah, mulai dari gua. Ini kan boleh nggak sih sebutkan ini? Nama instansi pemerintah gitu? Boleh ya, misalnya Kemendikbud atau apa? Oh boleh. Boleh lah ya. Nah, kan Asal nggak membawa sponsor. sebetulnya nggak ya. Maksud itu, jadi ini, aku tuh kan di awalnya itu aku dihubungi Boy. Kita bakal bikin workshop nih. Ada beberapa titik lah ya. Yang pertama itu ada di Bali, ada di itu. Nah, itu tuh di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Nah, di situ tuh aku sangat tertarik. Aku tuh dari dulu suka riset online ya terkait suku orang laut. Menurut aku kan ini sangat unik gitu. Orang kenalnya suku orang laut itu di Bajo. Sedangkan di Pulau Bintan itu banyak juga gitu. Bakalan aku tanya ke teman-teman aku orang Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau aja banyak yang nggak tahu gitu. Sedangkan sejarah itu asalnya dari mereka gitu. Orang laut itu kan hidupnya udah ribuan tahun. Tapi katanya konon sekarang masih ada gitu. Nah, aku bilang ke Boy, kalau gitu aku mau satu lokasi, yaitu Tanjung Pinang. Aku mau ngangkat suku orang laut di situ. Masalahnya aku juga ada skenario kebetulan tentang yang judulnya itu Samudra di Atas Laut. Itu film anak fantasi. Nah, jadi nyambung ya. Jadilah kita ngambilnya Pulau Bintan gitu. Nah, kebetulan kita membawa beberapa narasumber, yang salah satunya saya pribadi, dan ada aktor dari Jakarta juga. Dia lah banyak lah filmnya, kayak yang terbaru itu Ghost in Shell yang terbaru. Dia bahkan datang juga besok itu ngasih kelas acting. Juga ada film editor yang aku datangin besok.
ya besok acaranya semua kalian juga bisa datang, teman-teman lain juga bisa datang gitu. Kita sharing-sharing aja. Kalau dari Bang Madan sendiri, Apa? Kenapa? ceritain detail itu awal mula kepikiran buat workshop. Oh ya. Jadi yang seperti Boy bicarakan tadi, Boy itu tertarik dengan si suku anak laut. Jadi sebelum kita masuk ke filmnya, jadi kita butuh tim lah atau gambaran lah perihal anak laut. Makanya kita mulai dari workshop Samudra Dalam Darah. Kenapa kita ambil tema Samudra Dalam Darah? Bagi saya pribadi, orang Kepri ini darahnya itu dialirkan oleh samudra. Karena Kepri kepulauan kan, maritim. Makanya itu samudra di dalam darah. Workshop ini hadir goalsnya ke film yang akan dibikin Boy. Oh, samudra di atas kapal. Iya benar. Itu goalsnya nanti di workshop ini. Jadi sekarang kita mau membangun nih komunitas filmnya lah di Kepri, khususnya Tanjung Pinang. Buat nanti kalau kita syuting di sini, kita udah ada tim kecil nih. Tim yang peserta yang kita undang hari ini di workshop kita tanggal 21 besok. Gitu Kak. Berarti abang-abang ini udah pernah bikin tentang kebudayaan di mana? Sampai sejauh ini udah dibilang ada tapi banyak gitu ya. Kebudayaan yang di Sumatera Barat itu pastinya udah banyak banget. Sumatera Barat. Iya, Jogja. Di Bali itu udah yang judulnya Kembar Buncing sama Dayang Dadari ya. Iya, Dadari. Dadari pokoknya udah ada lah, udah. Oh, berarti udah keliling-keliling Indonesia. Iya, tapi belum Indonesia banget. Belum sampai ke ujung-ujung lah gitu. Tapi maunya kita gitu sih. Mudanya. Makanya datangin Tanjung Pinang ya? Iya. Kan. Karena jujur Tanjung Pinang tuh nggak banyak yang tahu kan. Iya. Maksudnya karena Kepri ini terkenalnya yang terkenalnya malah Gonggong. bukan gombong. itu kan ininya apa? Makanan Hasilnya, ya, makanan makanan ya. khasnya. Ya, sorry. Pikiran dari kemarin gonggong aja. Ya harus cobain tapi gonggong enak. Iya, Serius? Harus coba. Serius enak. Harus coba. Itu coba ini di daerah-daerah pantai ke Trikora. Trikora. Aku Mungkin dari sini didotrin, kita ke Gonggong ya? baru nyampe dari bandara tuh, aku didotrin sama teman lu harus nyobain gonggong, tapi sampai sekarang nggak dibawa gitu, karena aneh. Coba gonggong itu bisa diproduksi jadi apa aja, jadi kerupuk. Bang dia. Iya. Oh. Gonggong tuh bisa jadi kerupuk. Tapi gonggong tuh enak banget. Dia gimana ya, seafood. Ya. Tapi emang di luar sana nggak ada gonggong ya? Nggak ada. Mana Kepri aja berarti. Iya, dia ada, tapi seafood yang aneh-aneh gitu, beda-beda lah. Gonggong itu kan belabu ya, kayak Kayak dia ya. kayak keong. Iya, keong. Tapi ada sih mungkin kita aja nggak tahu ya. Tapi di sini lebih terkenal. Siput isap Iya. gitu. Kan kecil kalau Oh, isap. kalau di Sumatera Barat namanya itu langkitang. Ah. Iya. Tapi kecil dia, kecil dia. Pokoknya iya, beda yang Alia. isap-isap gitu kan. Iya. Iya. Kalau sini kan Beda. besar. Harus cobain dulu. Itu Ayo, harus cobain di cobain. daerah Trikora sih. Jauh nggak dari sini Tekora? Jauh. Wah, jauh dong. Ada sejam. Oh, Iya. Tapi kalau di sini kayaknya dibanding Jakarta sejam bukan apa-apa lah ya. iya, dekat lah. Karena Jakarta macet banget Iya. ya. Iya. Nah, apa pesan atau nilai utama yang ingin disampaikan melalui Samudra Dalam Darah kepada masyarakat? Samudra Dalam Darah. Iya. Oh, apa? Boleh dua-duanya. Oh, Oh, oke. jadi kepada masyarakat atau kepada anak muda nih gitu. Anak Kepada muda masyarakat. juga masyarakat. Oh, masyarakat gitu Iya ya. dong. Oh iya, nggak mungkin itu kan. Iya. Jadi Samudra Dalam Darah itu apa tadi harapannya apa? Sorry. Pesan. Oh, Pesan nilai utama dari workshop yang ada. ya, aku mau di dalam Samudra Dalam Darah ini, semua peserta yang terlibat itu dia bakal membangun ekosistem. Dia bakal menjadi sinias dari Tanjung Pinang, bakal menjadi filmmaker dari Tanjung Pinang, dan bisa memperkenalkan budaya Tanjung Pinang. Menurut aku tuh budaya Tanjung Pinang itu sangat mahal. Itu poinnya sih menurut aku ya. Pokoknya harus adalah. Sekarang di era sekarang kita itu memperkenalkan budaya itu sangat gampang banget gitu. Nah, sekarang tugasnya kita generasi muda harus mulai sekarang gitu. Nggak boleh mundur lagi. Bahaya. Kalau Bang Madan sendiri, Menurut saya dari hadirnya workshop Samudra Dalam Darah, anak muda khususnya di Tanjung Pinang itu lebih melek akan budayanya. Soal didukung oleh teknologi dan berkembang sama AI dan platform digital banyak yang gratis, mereka bisa mempromosikan budaya itu melalui karya film dan disebar melalui media YouTube atau dan lain-lain. Itu sangat membantu. Menurut saya kepada masyarakat khususnya anak muda Tanjung Pinang, mungkin
kita harus sadar akan budaya kita itu banyak yang bagus loh, butuh diekspor Di-expose ya. ke film. Iya. Jujur Lia orangnya juga suka yang dalam tentang adat gitu. Adat Bali, tari keca itu tuh gimana ya, kayak pengen banget datang ke daerah-daerah yang memang mereka menunjukkan adat mereka tuh secara pride gitu. Kayak Bali, terus kayak Raja Ampat, pengen banget ke Papua. KNTT tuh Lombok bagus. juga Iya. bagus. Bagus ya? Lombok. Emang kamu bisa, ntar ini siapa yang nginin podcast? Mau kamu ikut? Oh, aman itu aman. Tapi Kalau aku stay-nya di Bali. Iya, Oh, ini stay-nya di Bali. Bali ya? Bali. orang Bali ya? Enggak. Stay Tapi di dia Bali ada aja. keturunan Bali-Balinya nih. Ada Bali-Balinya, Bali Bali. Beli Bali. Di Bali. Kalau tapi orang asli Bali, Enggak, asli Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Dia juga keturunan Sumatera Oh, Barat. Sumatera Barat. Mana Sumatera Baratnya? Payakumbuh. Payakumbuh. Ya, Payakumbuh memang Oh, rendang nama enak tuh. Rendang. Rendang Sama Payakumbuh. Bandung. Sama Bandung. Nah, mengapa memilih lokasi di Tanjung Pinang nih sebagai bagian dari proses produksi atau pengembangan karya? Yes. Apa nilai khusus dari lokasi tersebut? Ya seperti yang bilang Boy tadi, nilai khususnya itu di Tanjung Pinang itu ada suatu budaya atau masyarakat lah, suku anak laut itu yang komunitas. sangat Ya. bagus buat diangkat ke film. Soalnya itu suku anak laut itu orangnya itu budaya itu pasti akan beda jauh sama kita yang di darat kan. Maksudnya Iya. dia tuh hidup di kapal, tinggal di sana, masak di sana. Landscape-nya juga bagus ya. Landscape-nya bagus. Makanya kita Boy pertama kali ngasih ide itu aku tertarik tuh, sebelum itu kita bikin workshop dulu deh buat itu tadi, pilkada tadi. Makanya salah satu pilih Tanjung Pinang atau Kepri itu karena ketertarikan kita pribadi terhadap suku anak laut gitu. Jujur, dia sendiri tinggal di Tanjung Pinang nggak tahu nih tentang suku anak Iya, laut. makanya kita Itu sedikit knowledge-nya abang tahu tuh apa? Bagi-bagi dong, biar anak-anak yang lain juga tahu tentang Oh, suku anak laut. taunya dari mana gitu? Iya. Maksudnya? Iya. Oh, taunya dari mana? Iya. Nah, aku tuh taunya kebetulan waktu itu ya, aku kan sering cari informasi itu lewat berita, ya YouTube lah atau platform yang lain gitu kan. Nah, kebetulan ada tuh lewat artikel tentang suku anak laut. Itu 2 tahun kebelakang kayaknya itu. Wah, anak laut. Yang pertama itu aku anggap itu di Bajo gitu kan. Bajo kan udah terkenal lah gitu. Orang yang masuk air yang nggak keluar 10 menit 20 menit itu kan di Bajo gitu kan. Kan ada tuh. Nah, aku tertarik nih. Ini di Bintam loh gitu, Melayu gitu kan. Aku kebetulan juga orang termasuk satu rumpun lah kita gitu. Melayu, ada orang laut gitu. Nah, kita tarik sejarahnya ternyata suku orang laut ini udah ribuan tahun adanya gitu. Sejak zamannya Sriwijaya dulu, dia tuh dianggap pasukan elit lautnya yang mengamankan samudra gitu kan. Jadi aku kayak membaca itu kayak aku berfantasi gitu. Iya. Kebayang gak sih? Wow gitu kan. Jadi Keren kayak banget. keren banget gitu kan. Ini sayang nih kalau nggak diangkat gitu. Nah, aku mulai nulis. Yang awal itu cuma bikin treatment lah, bikin logline sama sinopsis. Aku bikin tulisan itu dalam bentuk yang pertama itu dokumenter. Nah, sampai akhirnya entah kenapa aku kepikiran buat bikin fiksi anak gitu. Jadi besok jadi film anak-anak gitu. Jadi awalnya itu aku dapatnya dari artikel-artikel. Nah, sampai detik ini kemarin aku juga cerita sama masyarakat sini kan. Juga cari tahu lah, riset sedikit lah tentang suku anak laut. Dan alhamdulillah aku juga akhirnya tahulah anak laut itu ada di mana, sejarahnya kayak apa gitu kan. Tahulah alhamdulillah gitu. Tapi bagus sih kalau misalkan itu dimulai dari fiksi anak-anak karena emang harus dimulai dari Setuju. ini mereka Setuju. kenal adab-adab. Setuju adat. Adat-adat. Setuju, Ada. budaya-budaya gitu ya. Setuju sekali ya, Lia. Kamu benar. Yang pertama, era digital sekarang, apalagi era gen yang aku nggak tahu juga ya. Itu dia nggak mau mengambil informasi itu secara rumit gitu. Kenapa aku mengangkat film drama anak dan kebetulan subgenrenya itu komedi? Ini kan drama anak komedi gitu ya. Aku maunya di sini film Samudra Dasar Laut yang dimana si Samudra ini nama aktornya nanti anak kecil itu yang keturunan orang laut yang nggak tahu orang laut itu kayak apa gitu. Jadi dia nanya ke orang tuanya gitu. Nah, jadi aku mau menyampaikan informasi itu secara sederhana, ringan dan mudah dipahamin gitu. Lewat komedi-komedi ringan lah gitu.
Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya bahasa bayi. Bahasa Iya, bayi. bahasa bayi. Ya, pakai Bahasa- bahasa bayi biar Gen- paham. gen- Dia apa? Gen alpha. Bahasa Gen alpha. Bahasa Gen- Gen alpha. Enggak Gen Z Oh, Gen juga. Z. Abang udah, tapi kan masuk Gen Z kan? Masuk Gen Z kita masuk Gen Z. milenial kan Iya. tapi. Iya. Iya nggak sih? Iya. Nggak tahu. Benar. Nanti kalau diedit itu ada dinosaurusnya. Ya kalau 90-an tuh udah masuk Gen Z ya, penjajahan ya tuh. Gen Z akhir. Kalau 20-an Gen Z baru awal. Gen Z. Oh iya. Ih, itu tuh penutupan milenial kalau nggak salah. Iya. 2000 ya. Bahaya sih tuh. 98. 97 98 tuh masih masuk Gen Z. Gen Z Masih masih Gen Z. ya. Tapi kan kalian Awal-awal Gen Z. dibesarinnya masih pakai cara milenial kan? Cara milenial. Penjajahan. Penjajahan Masih harus. VOC. Ya. Kalau nggak pulang dipukul. Apa? Iya juga masih kok. Masih kok masih ya. Nah, apakah lingkungan lokal seperti Pinang memberi inspirasi tersendiri dalam proses berkarya? Iya. Sangat memilih. Setiap aku mendengar orang Pinang itu berdialog ya, kenapa aku tuh merasa dibawa ke suatu alam yang aku tuh nggak kenal gitu loh. Dia tuh lembut, iya kan? Aku nggak tahu ya, atau kebetulan aku orang baru dia lembut, di belakang aku dia barbar, aku nggak tahu ya. Tapi aku merasanya gitu ya. Jadi sangat menginspirasi. Selaku aku penulis skenario juga, aku sangat menginspirasi banget keluarga Bintan, apalagi orang Bintan, apalagi komunitas Bintan. Pokoknya di Bintan itu sangat memotivasi aku. Alam-alamnya juga. Apalagi mereka kalau berdialog pasti ada Gitu Iya. kayak, aduh Bisa gimana lagi gitu ini. kayak aku, Kayak gitu. udah gini, Apa orang ini? Apa orang ini? Aku merasa, ayo bawa aku pulang aja deh. Dari segi bahasanya, dari segi lingkungan, budaya, Lingkungannya baik. landscape Aku suka. bagus. Iya, Laut orangnya itu pasti sopan-sopan. bagus. Orangnya sopan-sopan loh, serius. Oh, Masyarakat Bintan itu, Ya, masyarakat kita juga Minang ngomong tuh sopan sopan-sopan. tadi. jelas. Kami nggak sopan-sopan, kami semua sopan. Iya, tapi nggak tahu ya di belakang aku ya. Bagus tuh. Bagus-bagus sumpah. Kita kan Gimana inspirasi? sebagai orang lokal harus Harus, merupakan iya. hal impresif, first impression yang bagus Iya. kepada orang luar. Benar-benar karakter setiap daerah itu kan beda-beda tuh. Iya. Tapi ada karakter yang paling beda itu kayak aku merasa ini kok beda banget gitu ya gitu. Kayak vibe-nya itu kayak aku tuh disambut banget gitu di sini. Contoh Gitu. kemarin tuh dapat inspirasi tuh kayak teh. Kita kan es teh tuh. Ini es apa? Es obeng. Teh Teh obeng. obeng. Teh Itu obeng. satu hal yang Itu kan beda banget ya. Jadi kalian sama aja pipet. Pipet masih sih, Pipet masih ya? masih tahu. masih pengen tahu Es ini obeng itu, es ini yang kayak obeng itu yang aku ini nggak tahu. satu Obeng. ya Iya. inspirasi nih bisa dikomediin tuh kalau orang pesan teh obeng kasih teh sama obeng gitu kan. Iya sih. Iya. Jujur dia malah ngiranya itu udah ya internasional, udah nasional Enggak. aja kita taunya teh obeng. Pada kemarin baru tahu. Aku baru tahu obeng. Iya. Kaget. Es teh orang tuh es teh apa ya? Es obeng. Oh iya itu kayaknya. Iya, es teh kan nggak tahu. Kalau TO tahu. TO tahu, Baru teh tahu hangat. juga. Baru tahu juga kemarin. Kalau TO tuh teh Yang panas ya, ya. Tahu teh kemarin. obeng. Hmm. Jujur nggak tahu sih itu pencetusnya siapa, tapi itu Itu sebagai jadi kan pembeda tuh antara Hmm. oh di teh obeng tuh dari sini gitu. kalau kita pergi ke suatu lokasi itu pasti kita Beda-beda. nemui hal-hal yang menginspirasi buat kita berkarya pasti. Hmm. Sebenarnya Apa sih setiap daerah tuh ada Ada kultur masing-masing. kulturnya sendiri Iya. kan, ada bedanya sendiri. Kalau sama semua Nggak asik. Nggak asik. seru ya. Nggak seru. benar, kamu benar sekali ya. Lia. Nah, ke depan apa mimpi besar yang ingin dicapai oleh Creative Intersign Film? Aku. Ya, kan dua-duanya. Iya. Oh iya, sama kita ya. Iya. Aku sebagai impian terbesar aku sebagai sutradara dan penulis kebetulan baru-baru juga gitu kan. Nah, aku punya impian besar gimana film-film daerah terutamanya itu bisa bersaing di kancah internasional. Yang pertama maupun di kancah nasional gitu. Masalahnya film daerah sekarang itu udah mulai aku nggak tahu, aku udah mulai merasa film daerah tuh udah disingkirkan gitu. Tapi aku nggak tahu ya, aku aja nih menurut keyakinan Boy Ista gitu, film daerah itu udah kayak gitulah. Sekarang kan banyak horor, banyak ini, banyak film dari luar yang masuk gitu. Sedangkan budaya Indonesia itu nggak kalah menarik gitu. Iya. Oh, romansnya juga banyak kok. Oh, horornya apalagi, iya kan? Jujur kayak film-film tentang R.A. Kartini, pokoknya tentang Indonesia, tentang adat-adat itu jujur dia suka nonton. Suka tentang sejarah gitu ya, sejarah yang budaya kayak, gitu. Bumi manusia. Bumi manusia Indonesia. itu itu nonton dari jam itu kan 3 jam ya filmnya. Iya Itu apa, 2 jam? kurang lebih segitu. Iya. Lupa juga. Itu nonton tuh pokoknya sampai tidur tuh nangis-nangis Dwi Hamka. karena sedih filmnya.
Oh, Indonesia. Apalagi kamu yang penikmat perannya- film? Kamu penikmat film juga? Sebenarnya kalau lihat tuh semuanya suka, Suka. cuman nggak tahu knowledge-nya aja kayak Knowledge. ini filmnya tertarik nih gini gitu. Tapi di Pinang ada bioskop nggak sih? Sorry, ada kak. tapi udah tutup. Oh enggak ada. Ada. X1 gitu. Ada. Oh, baru tahu, sorry. Ada kok, ada mall juga kami kok ada mall. Enggak, ya aku nanya aja gitu. Ya nggak apa-apa. Soalnya tempat saya di kampung saya nggak ada. Di tempat kita Di juga kampung ada. saya ada. Di kampung saya nggak ada. Di kotanya Berarti juga bagus sini. Aceh, Enggak, aku di itunya di Solo. Solo. Oh. Ya, Ada ada di Padang gitu. Tahu. Ya, Solo bagus tuh lah. dalam kan. Dalam tuh. Kalau abang sendiri, Aku di mana? aku di Sumatera Barat juga. Iya, tapi udah lama di Jakarta. Berarti kalau mau nonton bioskop itu ke Padang. Padang. Iya, harus naik kuda, lewat jembatan, jadi ninja. Saya nggak semua percaya karena dia pernah ke Padang Nggak naik udah. kuda. Tapi Padang tuh dingin banget ya. Iya. Dingin. Apalagi bagian kampung kakeknya Lia itu di Lintau. Oh ya, tahu Ih, kan. kamu orang mana sih, Lintau? Hah? Kalian Lintau? Tahu Lintau lah, Oh. pernah jalan-jalan ke Lintau. Tapi itu dingin banget sumpah. Kayak Kumbu juga Pantas dingin. Kayak kumpul. Oh. Tapi lahirnya di Pekanbaru. Oh, lalu kan baru. Hmm. Nah, kan kita saudara di dia. Iya. Aku kan juga orang Lintau kan. Oh juga orang Lintau? Ya. Oh iya. Nah, harapan abang apa nih untuk perkembangan sineas muda Indonesia di era digital dan AI seperti sekarang ini? Harapan aku simpel aja sih sebenarnya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Pokoknya apapun itu, kalau lu suka, lu lakuin gitu. Jangan lu suka, lu pendam. Jangan lu suka, lu cuma ngobrolin, ngomong kayak gitu. Pokoknya lu harus menjadi, kalau lu tertarik dengan film, lu harus menciptakan sebuah karya, lu akan menjadi sineas dan membanggakan tentunya daerahnya gitu. Terkhusus Tanjung Pinang. Benar gak sih? Benar. Semua itu bisa dijadiin karya kan? Bisa. Semua. Nggak usah kita cari ide, kita mikirin gimana cara bikinnya Spiderman, nggak usah. Cobalah pikir, kita bangun tidur itu, kita yang pertama kita lihat itu adalah orang tua. Itu adalah ide yang sangat mahal menurut aku gitu. Jadi kita ide-ide itu sebenarnya banyak di sekitar kita. Jangan kita lihat ini, lihat itu, lihat dari sekitar kita dulu. Oke. Kayak itu sih. Dalam membangun sebuah film, mana yang menurut kakak lebih penting terlebih dahulu? Ide cerita yang kuat atau kesiapan teknis produksi? Ide cerita yang kuat. Semua film besar pasti berawal dari ide. Nggak ada yang enggak. Kalau kita mikirin teknis buat apa? Ide kita belum ada, skenario kita belum ada gitu. Tapi kalau bikin film itu, kakak tuh orangnya yang bikin ada plot-plotnya nggak sih, yang kayak orang bilangnya tuh Plot oh, twist. plot twistnya kayak gini gitu, Ada foreshadowing. foreshadowing ya. Kalian nanti mungkin harus nonton film debut kita ya. Iya sih, ada. Jadi kalau misalnya kita harus mikirin ide dulu, itu wajib ya. Ide nanti berkembang menjadi logline nanti berkembang jadi premis berkembang jadi sinopsis jadi treatment baru menjadi sebuah skenario yang utuh. Bayangin, jangan mikirin teknis dulu, jangan mikirin kita besok pakai lensa apa ya. Kecuali beda hal kalau kita bikin video misalnya video sinematik kayak promosi itu beda, itu palingan di note aja kan. Scene 1 shoot 1 kita ngambil ini, shoot 2 kita ngambil itu, shoot 3 kita ngambil itu gitu. Ternyata jujur ribet ya. Ribet banget. Ribet, makanya di film itu kita membutuhkan banyak orang gitu. Minimal berapa? Ya kalau standarnya sih 50 orang ya. Kalau kita tuh dari produser, eksekutif produser, asisten produser, unit Itu tuh udah termasuk LP. aktor atau 50? Belum. Nanti belum aktor, nanti direktor, sutradara, asisten direktor 2, 3 gitu kan. Sampai DOP, art director, banyak gitu. Kak. Banyak banget ya. Banyak banget. Itu ngaturnya gimana coba? Nah itu fungsinya kita menjadi seorang sutradara, itu pertama kita harus menjadi leader yang baik buat teman-teman. Pokoknya yang bisa ngatur lah itu. Lagian kan banyak juga yang nanti yang bantu-bantu di lapangan, kayak timnya produksi itu kayak line pro itu kan bakal bantuin juga. Dan masing-masing departemen itu ada pimpinannya juga. Ada pimpinan Oh juga. ada pimpinannya juga. Jadi setiap kayak orang bilangnya divisi itu Iya, ada kepala pimpinan. divisi. Nah,
Bagaimana cara menjaga konsistensi tim kreatif agar tetap solid dalam setiap proses produksi yang panjang dan penuh tekanan? Satuin dulu visi misinya. Satuin dulu, itu yang pertama. Lu kesini mau ngapain gitu. Kalau di dunia industri film itu keras ya. Nggak bisa lu kayak apa sih bahasanya ngeleha-ngeleha. Setengah-setengah lah. Setengah-setengah itu nggak bisa. Lu udah masuk ke dalam produksi ini ya udah lu siap mati gitu. Paham kan gitu. Jadi kita harus menyatukan semua isi kan puluhan kepala tuh ya bakal kita jadiin satu gitu. Sebenarnya itu aja sih. Harus konsisten, Satu visi lah ya. satu visi gitu. Pokoknya kalau lu udah masuk ke dalam produksi itu ya udah lu harus bagian dari itu gitu. Nggak boleh bawa bagian dari luar kayak gitu. Itu kalau misalnya bikin film tuh kan pasti pakai aktor. Itu sih biasanya abang nyari aktor tuh di mana tuh? Oh, kalau nyari aktor kan ada namanya casting director di dalam film ya. Nanti casting director ini kita hubungi, dia yang bakal cari itu maupun dia bikin open cast atau open casting atau apa, atau cari di tempat orang latihan acting. Itu bisa, kan banyak tuh di Jakarta itu banyak tempat latihan acting. Bisa di share ke sosial media open cast gitu. Itu tugasnya casting director nantinya. Gitu. Susah nggak sih sebenarnya nyari-nyari aktor gitu? Susah banget. Kita harus menyesuaikan apa maunya sutradaranya gitu. Misalnya harus sesuai karakternya. Misalnya dalam skenario ya. Misalnya si Badu ini dia maunya orangnya yang simple aja, yang sederhana gitu. Bayangin Badu banyaknya gitu kan, misalnya terus dicari tuh sampai Badu yang cocok. Tai lalatnya harus di sini itu harus berpengaruh ke dalam skenario. Kita harus sedetail itu, makanya kita itu art. Karena aktor itu mahal bayarnya. Iya, aktor itu mahal gitu. Dia tuh harus sesuai yang diinginkan sama sutradaranya, sifat, kelakuannya. Dia Dia tuh harus membuang sifat aslinya, dia masuk ke karakter yang dibangun di sutradara. Berarti kayak benar-benar tai lalat tuh harus Iya, harus. soalnya sutradaranya pengen karakternya gini-gini, itu aktornya harus mengikutin. Misalnya gue mau kumis nih, lo harus kumis kayak gitu. Gue nggak mau tahu, itu tugasnya nanti. Lu harus kurus, dia tuh harus diet dulu. Harus diet dulu. Itu tugasnya art direct, itu tugasnya anak-anak art ya, make up ya, make up karakter gitu ya. Aku dapat aktor, aku mau nih face-nya. Misalnya Alia nih, aku suka face Alia nih. Tapi aku mau Alia nih umur 40 gitu. Tapi aku suka cara kamu, dialek kamu aku suka, suara kamu aku suka misalnya. Iya, kamu bakalan aku bentuk jadi umur 40 tahun. Gitu sih Alia. Seribet itu film ya? Ribet. Ribet, jujur kayak sejauh ini yang Lia dengar tuh kayak ternyata nggak cuma sekedar shoot, ada ide shoot gitu. Bangun sebelum syuting itu kalau film pendek aja kita butuh 1-2 bulan persiapannya. Film pendek? Iya. Film pendek. Bahkan film panjang itu udah Ada bertahun-tahun. Bertahun? Iya. Itu film yang Mulai dari pra. Yang aktor yang akan kita undang itu 6 tahun aja bikin naskah dia. 6 tahun bikin skenario doang. Yang Joko Anwar. Bayangin. Saudaranya. 6 tahun doang bikin naskah Joko Anwar. Terus film tayang yang Ghost and Sal. Berarti dia naskahnya udah dari 6 tahun yang lalu? Yang mana gue Sinsal? Iya. 6 tahun yang lalu itu tahun berapa? Bayangin, kamu masih Film sekolah kan ya? bang segitu. 2020. Baru jadi sekarang? Iya. Lo nonton filmnya? Belum. Tapi mau nonton? Besok aktornya datang. Di workshop? Iya, kita undang salah satu ya. Ini bayangin, Film memang sekompleks itu. Ya, Karena harus sedetail itu. sedetail Iya, itu, sedetail. risetnya kan. Bahkan Nah, seberapa penting peran media sosial dalam membangun branding bagi seorang sineas maupun sebuah production house? Sangat penting. sangat berpengaruh. Itu ibaratnya portofolio kita kan. Karena anak sekarang tuh banyak tuh yang cuma pakai foto hitam terus ada hujan pakai payung gitu. Dia nggak mau ngupload apa yang dia bisa gitu. Padahal itu kan portofolio ya. Itu banyak tuh aku perhatiin. Padahal dia berbakat nih sebagai editor gitu. Seharusnya kita harus menampilkan apa yang kita punya gitu. Orang lain nggak mau tahu gitu kan. Lu bisa apa? Kalau sekarang mah zaman sekarang cuma ngobrol, gue bisa edit, gue bisa hilangin ini, hilangin itu. Orang nggak peduli mana gitu kan. Nah, yang secara simpel itu kita harus memperlihatkan portofolio kita itu di media sosial. Itu sangat penting gitu.
jangan pakai payung hitam gitu, aku aja gitu. Lia tuh juga pernah jadi content creator. Tapi Lia tuh sebenarnya kalau misal shoot, Lia tuh profesional kerja. Disuruh shoot di tengah jalan, yaitu fine aja. Fine aja. Kita kerja dibutuhkan kanan dan kita merasa kalau kita mampu gitu. Benar. Nah, Lia tuh setiap video hasil konten dia jadi, Lia tuh nggak pernah nge-upload gitu di akun pribadi Lia. Karena menurut dia kayak udahlah nggak usah gitu. Seharusnya upload, soalnya itu Seharusnya foto sih beliau. ya, Sekarang tapi itu- balik ke orangnya juga Iya. sih. Sekarang itu media sosial itu jadi salah satu foto beliau kita. Salah satu foto beliau. Orang tahu tuh kita tuh lewat media sosial. Iya. Apa sih ahlinya? Apa sih Pasti keahliannya? itu. Kebanyakan HRD teman aku di Jakarta tuh pasti yang ditanyain pertama itu Media sosial kan. media sosialmu apa gitu. Jadi bisa melihat kepribadian, bisa melihat karakter orang kayak apa, bisa melihat dari feed itu kan kita bisa melihat kepribadian juga kan. Kayak gitu. Mungkin karena Lia masih mikirin gengsi mungkin ya. Iya, sekarang mah dia kan jago tuh bikin kopi, ya upload aja. Masalahnya itu unik, nggak semua orang bisa gitu. Itu pernah beberapa kali ngebikin konten tuh viewsnya 600.000. Iya, FYP. besar kan? Nah, itu kan ngeri gitu ya. Tapi nggak berani malu. Sekarang Cuman ya, emang beberapa orang tuh tahu Lia tuh dari situ nanti ditanyain, kamu kerja di sini ya? Enggak, cuman konten kreator doang gitu. oh, Cuman malu, bener-bener malu sih itu kayak. tapi sekarang nggak usah malu sih menurut Tapi aku ya. konten kreator sekarang udah jadi pekerjaan sama orang kan. Udah banyak pekerjaan orang konten kreator sekarang. Iya. Ini pun termasuk jadi kayak konten kreator kan karena Iya, membuat konten. bener konten. Cuman dari situ Lia belajar sih kayak mulai dari konten kreator. Karena Lia sendiri orangnya nggak malu depan kamera. Nggak malu kan? Nggak. Nah, oke. Juga suka ngomong, berbicara, berdiskusi tuh Lia suka. Aku harus sadar aku pakai topi ya. Oh, Nggak boleh. nggak apa-apa. Mungkin itu ciri khas. Iya, jadi Ya. Nah, apakah platform seperti YouTube, TikTok, dan layanan streaming membantu sineas independen untuk lebih dikenal? membantu, terutama media sosial yang gratis ya, seperti YouTube dan lain. Soalnya itu sineas independen itu dia bisa mengupload karyanya secara free yang nggak butuh ribet administrasi dan lain-lain. Kecuali kayak platform nonton online, Netflix, dan itu susah. Itu sangat mendukung sineas independen buat Iya. Buat langkah mengembangkan awal, karyanya. buat langkah awal itu bagus. Bisa jadi dia ada bakat, dia dilirik sama produser-produser, kita nggak tahu kan. Jadi filmnya itu diupload, filmnya bagus, orang nonton bisa. Oh, berarti kalau masukin video ke platform yang kayak besar Netflix internet, dan lain-lain itu susah. itu berbayar? Aduh, Enggak, bukan bayar. itu susah. Dia tuh punya aturan dan standar tertentu. Enggak semua film atau karya bisa masuk ke sana. Oke. Nah, terakhir nih, Lia mau nanya, apa pesan untuk generasi muda yang ingin masuk ke dunia perfilman namun masih ragu untuk memulai? Hai. Bisa bicara ke kamera. Hai buat Gimana, generasi muda. Sebenarnya aku juga muda ya. Buat generasi muda khususnya Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya. Pokoknya apapun itu, kalau kita berbicara karya, berbicara seni, itu menurut aku pribadi itu nggak ada batasannya gitu. Kalau ada ide, lakukan gitu. Jangan ditahan, karena menahan sesuatu itu bakalan sakit banget ya. Jadi jangan ditahan, lakuin gitu menurut aku pribadi ya. Mungkin itu aja, terus berkarya. Semoga kalian bakal menjadi senias muda dari Tanjung Pinang, senias muda berbakat. Pokoknya itu aja dari saya. Terima kasih banyak ya semuanya. Kalau dari Bang Madan, Dari saya, buat anak muda khususnya di Kepulauan Riau dan Tanjung Pinang, jangan malas berkarya. Karena di saat ini kita berkarya itu sangat gampang, dibantu oleh teknologi dan dibantu oleh AI tentunya. Terus buat kita mengupload karya kita tuh juga banyak platform yang mendukung. Jadi nggak ada alasan lagi buat malas berkarya. Iya, Semuanya nggak ada udah support alasan oleh media dan lebih teknologi. jadi kita tuh bisa menjadikan semuanya tuh sebagai bentuk karya. Jadi kalau misalkan emang into ke musik, ya udah kita perdalam musik itu seperti apa, Benar. kita cari tahu senang musiknya gimana. Siapa tahu bisa jadi penyanyi, Iya, siapa tahu bisa jadi produser lagu. lagu bener. Ya. Tapi satu syaratnya jangan malas upload. Iya, iya, jangan malas upload Iya, ya. kalau orang nggak tahu,
orang tuh kita kan yang masa upload di media sosial. Belum tentu kita ngupload kayak gitu kita merasa malu, tapi orang lain mikir kayak ih gila dia keren banget keren kayak banget, gitu. Bener-bener. Itu sebagai ketukan hati untuk diri saya sendiri ya. Nah, terima kasih loh Bang Boy dan Bang Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Udah mau hadir di sini sebagai narasumber untuk senior-senior muda yang ingin mulai berkarya. Lia pamit undur diri. Terima kasih udah menyaksikan podcast Duduk Bersembang. Kita saksikan Duduk Bersembang selanjutnya.